Itulah makna hadis qudsi ketika Nabi ditanya, "Man tabata kunta nabiyan?" Kapan engkau jadi nabi? Jawaban beliau, "Adam baina ruhin wa tin." Adam masih tanah. Adam belum dicipta, aku sudah jadi nabi. Dan alhamdulillah kita bagian daripada orang yang hidup di tanah Jawi yang kemudian diterjemahkan menjadi Nusantara. Negeri ini menjadi negeri surganya orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tempat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kotanya. Maka nikmat apalagi yang engkau dustakan? Jika benar engkau bersolawat, maka hidupkanlah sunnah sayang menyayangi. Hidupkanlah sunnah menghabiskan rasa dendam di hati. Maka bukan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW orang yang menyimpan emosi dan kebencian di hati. Ayat yang dibaca imam kita tadi itu dalil bertasawuf. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah nur langit dan bumi. Nur Allah itu disebutlah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad disebut Nurullah? Awal Allah meniupkan ruh. Kita boleh sebut ruh itu bernama Ar-Ruh Al-Akbar. Apa namanya? Ruh Agung. Allah menamakannya dengan nama yang mirip dengan ahadiyahnya. Jika Allah menyebut dirinya Qul huwallahu ahad, maka hembusan pertamanya disebut dengan Qul huwa Ahmad. Disebut apa? Ahmad. Apa beda ahad dan Ahmad? Ada mim. Betul. Ada mim. Mim itulah yang disebut dengan pandang Allah kepada Ahmad. Dari mim itu dikeluarkan menjadi Muhammad. Apabila Allah memandang kepada Ar-Ruh Al-Akbar tadi, Ahmad, keringatnya mengeluarkan cahaya. Cahaya itulah yang disebut Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi arwah-arwah suci itu awalnya cuma 124.000, tapi satu itu bisa memancarkan cahaya yang banyak. Karena cahaya itulah maka kita tersentuh untuk berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa dahsyatnya cinta umat akhir zaman. Dia belum pernah bertemu Rasulullah, tapi dia merindukan Rasulullah. Betapa hebatnya ma'rifat mereka tentang Nabi Muhammad. Meskipun tidak bertemu fisik, tapi mereka betul-betul kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah tidak mau sang Nabi ini muncul, dibangkitkan lebih awal. Meskipun dia sudah Nabi pada masa azaliyah, Ahmad itu adalah nubuat pertama. Jadi Ahmad itu nubuat pertama. Itulah makna hadis qudsi ketika Nabi ditanya, "Man tabata kunta nabiyan?" Kapan engkau jadi nabi? Jawaban beliau, Adam baina ruhin wa tin.
Adam masih tanah, Adam belum dicipta, aku sudah jadi nabi. Maka Nabi Muhammad diangkat jadi nabi bukan umur 25. Tidak ada dalil yang mengatakan beliau diangkat umur 25. Semua dalil yang sahih menyebutkan beliau diangkat sebelum alam semesta ini Allah ciptakan. Yang pertama dihembuskan itulah nubuat Ahmad, kenabian Ahmad. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk tertua, tapi akhiruhum ba'tha, yang terakhir diutus. Ana awwalu nabiyyin khuliqa wa akhiruhum ba'tha. Yang pertama dicipta, yang terakhir diutus. Yang pertama dihembus, yang terakhir juga nanti akan menghancurkan musuh-musuhnya. Itulah makna di akhir zaman akan muncul seorang imam min waladi Fatimah, dari keturunanku jalur Fatimah. Ismuhu yuwati usmi, isimnya sama dengan isimku. Apa isimnya Nabi Muhammad? Ahmad. Isim, apa makna isim? Apa arti isim? Nama, itu terjemahan. Al-ismu al-wasam, al-wasam huwa al-alam. Yang pertama makna isim itu tanda. Maka tanda-tanda keruhanian Ahmad ada pada imam akhir zaman. Makna kedua daripada isim adalah al-ulu, keluhuran, ketinggian. Maka keilmuan imam akhir zaman itu semuanya persis seperti ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kekhalifahan Al-Mahdi itu risalahnya Nabi Muhammad. Kewalian Al-Mahdi itu warisan nubuat kenabian Nabi Muhammad. Coba diulang. Khalifahan Al-Mahdi itu sama dengan kerusulan Nabi Muhammad. Disebut ismuhu yuwati usmi. Kewalian daripada Al-Mahdi itu warisan mutlak dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua wali pasti mewarisi nubuat para nabi. Dan yang mewarisi nubuat Nabi Ahmad hanyalah Al-Imam Al-Mahdi. Jadi kalau mau mencari imam akhir zaman, bukan yang aneh-aneh, tapi yang isimnya sama dengan isim Nabi Muhammad. Bukan isim KTP, bukan nama KTP, ini nama rohani. Ini derajat kerohanian. Jadi untuk apa kita sholawatan selama ini? Untuk apa kita berzanjian selama ini? Untuk apa kemudian kita baca Sibtidurar? Semuanya supaya rohani ini merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbiasa mendengarkan sifat-sifat beliau, nama-nama beliau. Seandainya nanti keluar pewaris mutlaknya, kita langsung paham itulah dia. Itu rahasianya. Makanya iblis tidak mau tenang. Iblis kebakaran jenggot kalau ada orang buat maulidan, ada buat orang Isra Mi'raj, ada sholawat, kebakaran jenggot. Memang iblis punya jenggot ya? Ada, Pak. Maka dia pinjamlah tubuh setan-setan manusia yang bergelar-gelar kiai dan ustadz juga, lalu membid'ahkan salawat kepada sang nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita husnuzon, semoga yang membid'ahkan itu karena dia masih jahil. Namanya orang jahil kadang gak sadar dia jahil. Namanya jahilun murakkabun. Tahu jahil murakkab? Udahlah jahil la yadri annahu jahil. Udahlah jahil tidak tahu dirinya jahil. Berguru lagi, jangan berhenti di satu guru.
yang mutlak benarnya cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun benarnya Nabi, para sahabat pun kadang-kadang diberi ujian. Satu kali Nabi melewati suatu padang rumput, ladang kurma. Tiba-tiba Rasulullah melihat ada orang cocok tanam gandum dan kurma. Apa kata Nabi? Coba kamu lakukan teknik ini. Lalu mereka melakukan. Alhamdulillah, akhir tahun mereka gagal panen. Ini ujian, syakkah dengan Nabi. Apakah mereka meragukan nubuat Nabi Muhammad SAW? Maka ini akan terjadi nanti pada Al-Imam Al-Mahdi. Dia nanti bilang, nanti bakal begini insya Allah. Coba kamu lakukan ini. Ternyata tidak terjadi. Apakah pengikut di sekitarnya syak kepada dirinya? Ternyata Nabi jika salah, salahnya disengaja Allah. Supaya orang mampu membedakan ini nubuatnya, ini basyariahnya. Basyariah sisi manusiawi. Maka salahnya Nabi itu benar. Beliau dibuat salah supaya orang bisa tetap benar. Nabi suatu kali sholat subuh 3 rakaat. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah subuh semenjak saat ini bertambah menjadi 3 rakaat? Tidak ada satupun yang berani teriak di belakang, subhanallah, gak ada yang berani. Akhirnya Nabi bertanya, sudah ngobrol panjang, apakah si fulan benar? Kata sahabat yang lain, benar wahai Rasulullah. Ulun menyaksikan Rasulullah. Semuanya sadar. Akhirnya Nabi kemudian sujud sahwi. Kalau Nabi tidak pernah keliru dan salah, bagaimana cara umatnya jika salah? Bedanya Nabi tidak dibikin Allah maksiat, tapi Nabi itu merasa bermaksiat. Itu bedanya. Antum sudah maksiat tapi gak merasa. Saya kan udah sholat. Maksiat tidak hanya fisik bro. Maksiat itu ada pada fisik, ada pada akal, ada pada kolbu, ada pada ruh. Maksiatnya ruh tidak memandang Allah. Maksiatnya kolbu lalai mengingat Allah. Maksiatnya akal berpikir dengan hawanya. Maksiatnya badan, mata jelalatan, telinga berghibah, tangan memegang yang haram, perut memakan yang syubhat, dan lain sebagainya. Kita mungkin sudah tidak maksiat zahir, tapi hati penuh dengan kebencian kepada sesama muslim. Itu juga maksiat. Antum mungkin ahli tahajud, tapi melihat orang sholawatan benci, itu juga maksiat. Antum mungkin ahli sholat jamaah, cuma melihat imam jenggotnya kurang panjang langsung bilang imam kita ini gak ahli sunnah. Maka sunnah yang Nabi maksud bukan sunnah berpakaian saja seperti yang dikalamkan sebanyak orang-orang hari ini, bahwa pakaian sunnah begini dan begitu. Tidak, sunnah hakiki adalah berakhlak. Apa akhlaknya? Tidak menyimpan sedikit pun maksiat di kolbu. Kembali kepada surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Cahayanya bumi, matahari. Mataharinya kolbu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kolbu siapa saja yang tidak terkena cahaya Rasulullah pasti mati. Katakan saya, tidak ada tuh nur-nur Muhammad tuh nggak ada. Yang ada yang wiru buyutakum bisolati waqti walawatil Quran. Cahayai rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Dia ini nggak paham juga, pemahamannya masih harfiah. Yang mengajarkan kamu sholat siapa? Gerakan sholat itu dari siapa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Berarti gerakan sholat dari siapa? Maka setiap gerakan itu ada nurnya. Yang bergerak awalnya ini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Itu maknanya Quran turun ke siapa? Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya Nabi kita apa? Al-Quran. Isi kolbunya Quran. Darah dagingnya adalah nurul Quran. Maka Quran itu cahayanya pada Nabi Muhammad SAW. Jadi jika disebut terangi rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Sholat dan baca Quran itu adalah tetesan nur Nabi Muhammad SAW.